Halo anak-anakku kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi IPA kelas 9 tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Kita mulai. Reproduksi vegetatif atau disebut juga reproduksi aseksual adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, jadi tidak melibatkan adanya pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Individu baru berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Reproduksi vegetatif ada dua jenis, yaitu alami dan buatan. Namun pada video kali ini kita hanya membahas reproduksi vegetatif yang alami. Ada beberapa reproduksi vegetatif alami, yaitu dengan cara spora, membelah diri, bertunas, tunas adventif, rizoma, umbi akar, umbi batang, gerage, dan umbi lapis. Kita bahas satu persatu. Spora. Beberapa tumbuhan dapat berkembang biak secara aseksual atau vegetatif dengan spora. Di antaranya adalah tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan jamur. Spora pada tumbuhan paku itu terdapat pada bagian belakang daun yang fertil. Daun yang fertil biasanya biasanya bentuknya seperti ini. Ini adalah sorus yang di dalamnya ada kotak-kotak spora. Pada tumbuhan spora pada tumbuhan jamur ini terletak pada bagian ini sporangiumnya. Sedangkan spora lumut ini adalah lumut sejati yang bentuknya seperti kapsul, ini adalah sporangium. Kalau kita dekatkan spora pada lumut seperti ini. Lanjut, membelah diri. Membelah diri itu pada dasarnya adalah membagi diri menjadi dua bagian yang sama. Membelah dilakukan oleh tumbuhan tingkat rendah yang hanya terdiri dari satu sel saja. Dari satu individu membelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8, dan seterusnya. Jadi pada organisme bersel satu, di mana ini adalah dinding sel, ini inti sel dan cairan sel, maka inti akan membelah menjadi dua, kemudian cairan sel akan terbagi menjadi dua, terbentuk sekat. Dinding sel akan membentuk pada masing-masing cairan sel yang sudah disekat. Nah, ini akan terbentuk dua individu baru. Jika ini membelah lagi, maka ini dua menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Jadi contohnya adalah pada ganggang hijau dan ganggang biru. Bertunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan tebu, bambu, dan pisang. Ini adalah tunas tumbuhan tebu. Ini bambu, biasa orang menyebut sebagai rebung. Dan ini adalah tunas pada tanaman pisang. Selanjutnya, tunas adventif. Tunas yang tumbuh di selain batang itu disebut dengan tunas adventif. Bisa di akar atau di daun. Tunas yang di akar contohnya pada pohon sukun dan cemara. Sedangkan tunas yang tumbuh di daun contohnya adalah cocor bebek. Jadi seperti ini. Lanjut dengan rizoma. Rimpang atau rizoma itu adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuh secara horizontal atau mendatar seperti ini. Contohnya pada tanaman jahe. Ini rizomanya. Lanjut, gerage. Gerage adostolon adalah batang yang tumbuh mendatar di tanah. Tumbuhan baru muncul dengan kuncup ujung menyentuh tanah seperti ini, kemudian berbelok ke atas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan gerage atau stolon adalah rumput teki, stroberi,
perkembangan vegetatif selanjutnya yaitu dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh besar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, itu bagian ini, contohnya pada wortel, maka akan tumbuh tunas. Tunas ini yang akan merupakan tumbuhan baru. Umbi akar contohnya selain wortel adalah singkong, lobak, dan dahlia. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah, kemudian ujungnya menggelembung menjadi umbi. Sama dengan umbi akar, umbi batang merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada permukaan umbi yang sudah lama biasanya seperti kentang, kalau disimpan lama akan tumbuh seperti sisik dan kuncup-kuncup membentuk mata tunas. Ini nanti yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh kentang, ubi jalar. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan menggunakan umbi lapis. Contohnya pada bawang ini. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah, menggelembung dan berair, memiliki sisik daun. Ini maksudnya sisik daun. Sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay. Demikian anak-anakku materi kali ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan.